ngingetin dan nakut-nakutin tuh beda tipis. Iya juga lagi gitu ya. Masalah 2023 ini kata Presiden, Ibu Menteri juga udah bilang bahwa ya lu prepare lah gitu lah. Lu sendiri menanggapinya gimana sih? Gue rada nggak peduli sih. Wah, Lu ngomong gini gue jadi terinfluence juga. Gue orangnya gampangan emang. Kalau nyalain notifnya baru dapat info. Kalau Gitu ya? kagak sih kagak. Oh, kagak. Finally akhirnya kita hadir juga di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kita ketemu di YouTube sekarang. Finally ya. Finally akhirnya kita buka juga, kita hadir juga di YouTube. Mungkin kita bahas sedikit kenapa nih dari Instagram only. Kita kan cuman share konten-konten kita yang podcast, yang sidecast itu kan cuman under 10 menit biasanya. Ya. Adapun yang lewat dari 10 menit itu kayak dikit lah. Dikit lah, belasan menit gitu maksudnya. Belasan menit. Terus karena durasi itu yang emang di Instagram kayaknya kurang nyaman juga untuk nonton atau dengerin podcast lama-lama, akhirnya jadi mau nggak mau kita kayaknya emang harus pindah ke YouTube karena ternyata yang dengerinnya ada. Thank you loh. Bener. Thank you loh teman-teman, thank you loh. Jadi ya karena alasan dorongan teman-teman juga sih sebenarnya kan. Teman-teman emang minta ya udahlah sekalian aja bikin channel YouTube-nya kalau ternyata ini rutin kita kerjain. Ya udahlah, kenapa enggak lah ya. Yoi. Dan kemarin sidecast yang terakhir ada di Instagram itu kita tuh nggak pakai skrip ya. Ngebahas apa sih? Gue lupa lagi. Yang terakhir tuh yang kita ngomongin masalah pertanyaan, jawab pertanyaan. Oh iya. Itu kita nggak pakai skrip dan respon dari teman-teman tuh kayaknya oke. Dan akhirnya udahlah nggak usah pakai skrip lah. Ngalir aja gitu ya. Ngalir aja, dan ini juga kita gue sama Haris nggak ada janjian mau ngomongin apa ya. Kita nggak ada janjian ngomongin apa karena ya udahlah kayaknya emang kalau formatnya ngobrol tuh lebih oke ketika lu ngalir aja dan lu nggak tahu momen-momen apa aja yang bakal gua tanyain dan apa yang bakal lu tanyain dan apa yang kita obrolin gitu. Dan sekarang yang mau gua bahas salah satunya adalah yang lagi rame santer dibicarain di mana-mana, masalah 2023. Apaan sih 2023? Gue juga gak terlalu tahun paham. baru sih. Yang pasti itu tahun baru. Cuman ada apa aja. Semoga masih ada gitu ya. Cuman banyak gembar-gembor, banyak yang riuh lah gitu ya. Masalah 2023 ini kata Presiden dan Menteri, Ibu Menteri juga udah bilang bahwa ya lu prepare lah gitu lah untuk 2023 untuk masalah ekonomi. Gitu. Nah, lu sendiri menanggapinya gimana sih? Gua ya, to be honest gua rada gak peduli sih. Gue bukan gak peduli gimana-gimana ya. Gue karena gue gak oke gue terima beritanya, cuman gue gak begitu into atau terlalu ambil pusing sih mungkin. Soalnya gini, besok kita mau ngapain dan apa yang bakal kejadian besok nih, gak usah ngomongin tahun depan, kita belum tahu sebenarnya. Iya sih, iya juga. Gue sih make it simple aja sebenarnya, meskipun memang untuk mungkin kalau gue ada di lingkungan yang memang mereka pay attention ke itu, mungkin gue juga bakal ikutan mikirin. Cuman untungnya gue kayak keluarga, termasuk orang-orang yang basicnya tidak terlalu terganggu dengan hal gini sih sebenarnya. Gitu ya? Jadinya ya udahlah, maksudnya lu gini, kalau gue tuh lu lakuin apapun yang paling baik yang lu bisa di hari ini aja, ya udah cukup hari ini aja. Besok ya udah besok aja. Keren. Besok mah begitu lagi repeat terus. Terus ya. Ya kalau gue nih ya, kalau gue sendiri sih gue sebenarnya sebisa mungkin ada di tengah. Di tengah selalu menjaga itu tuh di tengah. Jadi gue menjaga untuk tidak terlalu cuek dan tidak terlalu worry. Gue tuh selalu menjaga apapun apapun halnya, gue tuh selalu menjaga sebisa mungkin gue untuk berada di tengah gitu loh. Jadi gue menahan diri untuk bablas ke yang cuek banget, gak ada prepare sama sekali, sama menahan diri juga dari ketakutan banget. Gitu. Nah, lu ngomong gini gue jadi terinfluence juga. Gue orangnya gampangan emang. Gampang ke bawah gitu. Awalnya gue cuek kan, karena lingkungan sebelumnya begitu. Nah, lu ngomong begini, gue ke bawah, iya juga. Bisa. Ya, maksudnya untuk hal-hal yang kita bukan ahlinya gitu ya, gue selalu jaga-jaganya begitu, gitu loh. Karena at least prepare for the worst kali ya. Iya, dan jujurly gue nggak gitu paham juga sih. Kayak kemarin ya apa yang disampaikan sama Pak Jokowi sama Ibu Sri Mulyani dan sempat dibahas berkali-kali juga sama Raymond Chen, masalah resesi dan lain-lain. Gue sebenarnya belum begitu nangkep the whole ideas, maksudnya
apa yang akan terjadi itu ya gambaran-gambarannya udah kebayang ya, karena ini adalah dampak dari pandemi yang berkepanjangan, terus ada perang Rusia Ukraina dan lain-lain. Gua itunya sih paham, cuman apa yang bakal terjadi di Indonesia karena kan ini kan global ya. Ini kan ada terjadi di dunia dan tingkatannya di setiap negara itu beda-beda katanya si krisisnya. Dan mungkin akan lebih parah di Eropa kalau nggak salah. Makanya karena gue nggak paham-paham banget ya, especially buat sidekick deh. Buat sidekick itu dampaknya bagaimana nanti itu gue nggak terlalu paham. Makanya gue ambil tindakan pertengahan gitu loh untuk nggak terlalu jor-joran buang-buang duit, R&D nggak jor-joran atau misalnya renov ini itu segala macam gue tahan, tapi juga nggak bener-bener ngerem. Secukupnya berarti. Secukupnya karena kalau sebelum tahu kabar ini rada cuek sih gue, wah ini R&D itu apa sih, coba itu, oh ini beli ini segala macam tuh kayak lebih cuek lah. Sekarang jadi ngerem, perlu atau enggak, udah gitu aja sih kalau gue simpelnya. Oke, pertimbangannya berarti itu ya, pertimbangannya bukan ketika lu spend duit, oh kira-kira ini jadi apa ya, enggak gitu berarti pertimbangannya. Nah itu rada worry juga karena gini, kemungkinan nanti yang berubah kan daya beli. Daya beli mungkin saja akan berubah. Kalau orang dibilang nggak akan belanja sih enggak sih. Mereka akan tetap belanja, kita akan tetap belanja, cuman mungkin bergeser prioritasnya. Itu aja yang harus kita cari tahu. Makanya di saat gue belum bener-bener paham kondisinya, gue mendingan kalem dulu gitu. Kita lihat aja kali ya. Semoga ya apapun yang terjadi, ya kayaknya ya gue nggak tahu sih. Cuman menurut gue sih kayaknya manusia juga punya manusia. Setiap orang tuh punya insting buat adapt sama kondisi apapun itu sih sebenarnya. Ketika lu kepepet, ketika lu nahan pup aja kan lu bisa bener-bener sekilas ngetok rumah orang kasarnya nih. Di tengah jalan lu kepengen pup nih. Wah, gue kayaknya nggak bisa selamat nih. Ya udah lu terdesak. Nah, hal-hal kayak gitu tuh mungkin bisa diimplementasikan juga sih sebenarnya. Jadi mungkin apapun yang kejadian di depan yang kita nggak tahu apa, setiap orang tuh pasti punya caranya buat adaptasi sama itu sebenarnya. Yes, betul. Dan gue juga thank you sih buat teman-teman yang bikin konten mengenai ini, yang udah ngingetin kita dan ngingetin dan nakut-nakutin tuh beda tipis. Iya juga lagi. Iya sih, cuman balik lagi gimana kita merespon. Gue yakin niat teman-teman semua itu baik. Dan balik lagi respon gue nggak mau berlebihan, gue pengen ada di tengah-tengah aja. Dan apa ya, COVID itu nggak pakai prolog cuy, langsung datang jeder gitu kan, nggak ada intro, nggak ada apa-apa, langsung nggak ada apa-apa ya. Itu aja alhamdulillah ya, biiznillah Allah mudahkan kita untuk bisa melewati fase itu. Dan sekarang ketika udah ada kelihatan nih pergerakannya akan terjadi krisis dan diingetin, mestinya kita bisa lebih bertahan. Itu dia ya. Kasarnya kita udah tahu kisi-kisinya ya, seenggaknya kita ada preparation buat itu kali ya. Gitu mungkin maksudnya. Betul. Oke, jangan episode terus pertama langsung berat gini. Langsung ganti, jangan wrestling, ganti. Ganti. Apa yang lagi lu mau bahas? Ini sih sebenarnya gue sebenarnya kalau kalau teman-teman perhatiin dari episode pertama sampai terakhir mungkin ya, Sidecast, awalnya kita nggak nongol, tiba-tiba Bayu duluan yang nongol, sampai akhirnya ya udahlah, gue juga akhirnya mau nggak mau terbujuk, mau iya. Ini salah satu terdesak yang harus mengadaptasi. Ibu ya benar, mengenai adaptasi itu penting banget sih menurut gue. Jadi jujur aja awalnya kita nggak nongol kelihatan muka dari awal itu kan karena malu aja sih, bener gak sih? Iya. Kayak siapa sih gue gitu? Iya. Gue rada insecure aja. Nggak pede aja gitu. Nggak pede. Tapi ketika kita udah produksi Sidecast dan udah lihat respon teman-teman, sebenarnya nutupin wajah ini tuh effort sebenarnya. Iya kan, cari angle-nya dan ini itu banyak lah segala macam. Dan rasa-rasanya kayak lebih intim aja jadinya sama teman-teman ketika kita tahu. Itu sih sebenarnya. Jadi bukan mungkin ada anggapan yang orang nampil nih di layar sentuh. Sekarang layar sentuh dong. Layar sentuh, bukan layar kaca. Nampil maksudnya secara fisik mungkin ini condong ke fame atau dan lain sebagainya. Cuman ternyata setelah gue pikir ulang, ternyata biar lebih intimate sih sebenarnya. Jadi secara visual juga kita harus menghadirkan, karena
Ya konteksnya kita ngobrol kan sebenarnya. Iya. Jadi gimana caranya biar kita ada connecting nih sama orang yang dengar. Enaknya disertai visualnya. Dan kita kan basically visual ya. Maksudnya kita kan ada di YouTube, Instagram yang visual banget gitu. Bukan di radio atau di Spotify gitu. Jadi ya lazimnya memang ya udah langsung aja gitu ya. Begitu kurang lebih. Terus kalau kita ngomongin kita menuju akhir tahun 2022. Menuju 2022 kalau lu pribadi ya kita kan ada di satu company. Cuman kalau lu pribadi target lu achieve gak? Di tahun ini? Di tahun ini. Semoga ya. Semoga. Masih on track berarti? Masih on track insyaallah. Semoga masih ada waktu lagi kan? Masih ada waktu. Ya itu gue bilang hari ini ya udah do your best dulu nih. Besok kayak gimana ya udah. Belum tentu inilah. Maksudnya kita nggak tahu. Yang penting mah kita lakuin dulu nih di patternnya. Kalau achieve ya alhamdulillah memang itu. Yap. Dan memang sebisa mungkin harus achieve lah sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya ternyata ditakdirin berbeda ya udah. Kalau gue sih begitu ya. Cuman bukan berarti menyerah gitu aja ya. Itu do the best tiap harinya itu yang harus di underline. Jadi lu hari ini tuh harus melakukan benar-benar ya udah yang ini terbaik. The best version of you-nya tuh di sini. Every day. Every day. Begitu kurang lebih. Oke, keren. Lu ngerasa secara whole company gimana sih kita masih menuju? Kalau kita dari 2020 2021, gua rasa 2022 ini tuh yang bisa gua katakan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman bakal mikir, wah ini banyak duit apa segala macam ya. Gak melulu ke situ sih. Nah benar. Itu sebenarnya yang gua rasain juga sih sebenarnya. Iya, jadi gua tuh ngerasa kayak tahun ini tuh alhamdulillah banget, gue banyak banget bersyukur. Ini kita ngomongin company side project ya. Oke, bulan ini juga hit omset yang oke. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Cuman gue nggak mau fokusnya ke situ doang. Ya. Itu gue syukuri juga jelas. Cuman gue nggak mau fokus ke situ doang. Karena gue rasa tim kita jauh lebih solid di tahun ini. Itu yang mau gue underline justru. Maksudnya ada beberapa aktivasi yang akhirnya kita laksanain juga di tahun ini. Ini urusan podcast aja kita dari tahun dari tahun kapan kan sebenarnya. Iya lama. Jadi sebenarnya ada beberapa pencapaian yang gue pengen appreciate itu bukan dari sisi omset sih kalau gue. Yep. Gue pengennya dari sisi ternyata kita bisa menelurkan hal-hal yang gini nih maksudnya. Iya, itu tuh yang sebenarnya kita mager banget kayaknya buat ngerjain ini. Sebenarnya entah karena usia atau apalah kita adaptasi yang begini-begini tuh nggak secepat yang lain gitu ya. Yang kayak orang-orang kayak ada platform baru tuh orang lain tuh cepat banget gitu gitu. Kayak kita tuh belakangan mulu gitu kan. Cuman gue tetap bersyukur aja bahwa kita dengan ya dibilang muda banget enggak lah, cuman masih muda ya lumayan lah gitu ya. Masih bisa ngikutin dan tim makin solid gitu. Kita adaptasinya tuh menyenangkan. Bukan yang tercepat tapi kita menyenangkan, nggak ada yang terpaksa gua rasanya ya. Semoga teman-teman juga merasakan demikian. Sebenarnya untuk urusan cepat atau enggak mah ya balik lagi ke masing-masing, tapi ngejalaninnya dengan fun itu sih yang paling penting. Itu penting. Ketika lu cepet tapi stresnya bukan main. Iya. Ngeri banyak juga sih terjadi, sering terjadi juga seperti itu. Makanya gua sih sangat bersyukur. Salah satunya itu orang-orang yang ada di sekitar gue itu tuh sebenarnya yang paling penting perusahaan tuh ya itu. Jadi perusahaan tuh kayak kalau buat gue sih mungkin buat kita bareng-bareng ini tuh kayak playground yang kita tuh lagi main-main di dalamnya. Jadi harus tetap fun sebenarnya. Jadi ketika udah stresnya berlebihan, ketika udah banyak ya apapun itulah banyak yang negatifnya ini udah nggak seru lagi sebenarnya. Dan jangan-jangan purpose-nya udah salah. Jadi yang harus dijaga itu ya selain omset harus stabil. Iya dong. Iya, fun-nya ini yang harus terjaga sebenarnya. Makanya kita mulai ya udahlah kita aktivasi podcast di rilis akhirnya. Apapun itulah. Maksudnya ini yang ternyata bikin kita fun. Betul. Benar gak sih? Dan dengan ini juga kita berekspektasi kalau nantinya outputnya bakal lebih baik lagi ke depannya. Lebih baik lagi. Ya, karena sebenarnya kalau ya kita sih senang ya ngelakuin ya. Jadi bukan hanya kebutuhan perusahaan untuk ada media lain. Jujur emang media-media yang kita buat kayak sekarang kita ada TikTok juga, ada Instagram dan lain-lain gitu ya. Salah satunya podcast, sidecast kita ini di YouTube memang
ujung-ujungnya kita cari traffic, betul. Ya. Betul. Cuman based on ya kita emang seneng gitu loh. Iya. Jadi ketika traffic gak dapet pun ya udah, emang udah kita akan bakal terus sikat gitu loh. Pokoknya sampai ada orang ngomong, lu enaknya kerja sesuai passion. Lah emang harusnya sesuai passion kan? Iya betul. Berarti banyak yang enggak, bro. Berarti banyak yang enggak. Tapi it's okay sebenarnya. It's Maksudnya okay. itu part of tanggung jawab kan sebenarnya. Iya. Ketika lu ngambil suatu peran, apalagi mencari nafkah, ya udah. Iya. Sesuai atau enggak sesuai passion, tapi lu udah mengambil tanggung jawab sih sebenarnya. Itu. Jadi kalau kita ngomongin ujian tiap orang beda-beda, salah satunya ada yang diuji dengan kerjaan yang tidak sesuai passion. Bener. Ya kan? Tapi asli kerja sesuai passion kadang-kadang ketika lu nggak dapat duit dari kerjaan itu ya udah, maksudnya belum saatnya. Jadi lebih menerima apapun. Jadi lebih ya udah, gue mesti lebih gini lagi berarti. Jadi apa ya? Lebih challenging sih kalau menurut gue. Jadi kayak lu zaman ngelakuin apa gitu, misalkan hobi lu ngapain gitu. Ya. Meskipun ternyata ujungnya lu sakit misalkan akibat hobi lu, misalkan lu main skateboard tiba-tiba kaki lu patah. Yeah. Tapi karena lu ketika lu sembuh balik lagi main skateboard kan. Main lagi. Iya betul. Karena itu tuh ya ini society itu kayak gini sih. Betul. Dan ini semoga menular juga sih sebenarnya. Iya. Nah, ini berapa menit sih kita? Masih aman? Masih. Aman lah. YouTube. Enggak, lu kalau tahu produksi kita di Instagram tuh ya, kita tuh mepet-mepet banget di 10 menit tuh harus dirangkum sesingkat itu. Dan beberapa kali retake asal lu tahu. Retake karena ini panjang nih 17 menit retake. Nah, kita tuh nggak mau jadi akhirnya nggak mengurangi sisi fun kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi makanya ya udahlah kita long play aja lah. Nanti mungkin di Instagram hanya mikro kontennya doang. Mikro konten ya. Teaser aja. Teaser doang. Nanti lu bisa simak full playnya di YouTube. Di YouTube gitu. Yang sekarang juga belum dibikin sih channelnya. Ketika ini di tag, kita masih ngawang-ngawang belum Ketika bikin. syuting itu akunnya belum ada. Akunnya belum ada. Pede aja dulu lah. Bumper apa itu bumper? Siapa yang bikin dah? Siapa ya? Begitulah kurang lebih. Ya tapi intinya kan kita pengen teman-teman yang dengerin tuh enjoy gitu. Ya kan? Semoga enjoy karena ketika kita ngomongin sesuatu yang udah di planning, it's okay di planning. Tapi ketika sudah tertata harus ngomongin ini dengan waktu yang singkat, jadinya tuh nggak natural. Ya nggak ngeflow gitu aja. Terus gue pengen munculin esensi kalau kita tuh lagi nongkrong bareng sih sebenarnya. Iya. Sih. Jadi bukan teman-teman doang yang menikmati obrolan ini, tapi pengen juga ada feedback mungkin. Terus mungkin ada materi-materi yang kita bahas di sini yang emang itu datangnya dari teman-teman semua. Betul. Jadi lebih pengen, makanya experience yang kita pengen bangun dengan adanya ini kita tampil secara visual, audionya lu bisa dengar. Terus kita harapin juga teman-teman punya feedback buat kita. Betul. Jadi ya udah kerasa vibe nongkrongnya tuh dapat lah. Dapat. Ya. Jadi udah bukan lagi hubungannya antara brand dan customer, lagi-lagi gue ngomongin ini. Iya. Tapi kita ya udah, kita komunitas bareng-bareng, bukan ya as a family lah, gue pengennya. Asik, kayak ini bikers. Kayak geng motor nih. Seru lah yang penting. Seru. Dan ini belum pernah terjadi. Apa? Ya, selama kita bikin video podcast sih belum pernah terjadi. Tolong di-subscribe. Oh, harus ada CTA ya? CTA dong ya. Teman-teman, lu tahu Sidekick Project atau enggak? Lu semoga lu bisa enjoy, lu bisa menikmati konten ini. Dan boleh bantu subscribe supaya lu dapat info video-video terbaru kita, dan mudah-mudahan kita produktif dan istiqomah. Kalau nyalain notifnya baru dapat info. Kalau kagak sih kagak. Oh kagak ya. Notif di mana sih posisinya notif? Di lonceng, di mana lonceng? Di atas. Pokoknya lonceng. Lu tahu bentuknya kayak gimana, lu tahu cara ngekliknya gimana, dan ya udah lakuin aja. Oke, untuk episode pertama di YouTube kayaknya segitu cukup ya, segitu cukup. Dan mungkin kedepannya juga yang podcast nggak hanya kita doang, mungkin kedepannya kita bisa ngundang siapapun lah gitu. Jadi tongkrongin terus karena bakal lebih seru lagi nanti. Ya, insya Allah. Oke, thank you guys. Bye.